kalau istri melakukan dosa. Gitu. Anda boleh marah, dan itu pun marah yang tentu ada batasnya. Gitu. Maka para suami yang sering marah-marah, istighfar. Anda akan dihisab sama Allah. Tapi kan Ustadz, istri saya begini. Dalam kehidupan kita itu ada dua lingkaran. Ya, ada dua lingkaran. Lingkaran yang kita kuasai dan lingkaran yang menguasai atau kita dikuasai. Jadi ada yusaitiruna alaih dan ada tusaitiruna alaih. Ada wilayah yang kita kontrol, di dalam kontrol kita, dan ada wilayah yang itu di luar kontrol kita, gitu. Di luar kendali kita, gitu. Di luar kendali kita. Nah, apa yang harus kita renungkan adalah, sahabat cinta Quran, kita sering fokus terhadap yang di luar kontrol dibandingkan kita fokus untuk yang di dalam kontrol. Contoh, beberapa waktu yang lalu misalkan dalam sebuah coaching, spiritual coaching kami di sebuah perusahaan, dia bilang, Ustadz, gitu kan, ini bos saya nih marah-marah terus, gitu kan. Gimana nih Ustadz? Yuk coba kita beyond control dan within control kita bahas. Bos kita marah itu di dalam kontrol kita atau di luar kontrol kita? Pasangan kita marah itu di dalam kontrol kita atau di luar kontrol kita? Ibu kita marah di dalam kontrol kita atau di luar kontrol kita? Anak kita marah itu di dalam kontrol kita atau di luar kontrol kita? Marahnya pasangan, marahnya bos itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa misalkan, kamu jangan marah ya, bos jangan marah ya, kamu nggak bisa, itu di luar kontrol kita gitu. Nah, maka bukan di situ letak yang harus kita pikirkan, yang harus kita resahkan. Kenapa? Karena itu di luar kontrol. Siapa sih yang bisa mengontrol orang akan marah atau tidak? Kan enggak. Tetapi yang bisa dikontrol itu adalah apa yang kita lakukan. Jadi gimana dong? Nah, problem yang tadi ditanyakan, ketika di masa WFH ini justru malah pasangan kita bukannya bantu, malah marah-marah gitu kan. Yuk para istri, satu, untuk para istri dulu. Untuk para istri, coba maklumi, ya, coba maafkan, coba ikhlaskan ketika sang suami marah. Kenapa? Karena marahnya dia di luar kendali kita. Dan marahnya pasangan, Anda nggak akan dihisab oleh Allah. Kok bisa sih Ustadz? Loh iya, yang dihisab itu yang marah. Yang dimarahi nggak akan dihisab. Yang akan dihisab pihak yang dimarahi itu adalah bagaimana ngerespon ketika dimarahi. Kalau sang istri ngerespon dimarahi sama suami, istrinya bilang, masih, itu yang akan dihisab. Tapi kita dimarahin sama pasangan kita nggak akan dihisab. Yang akan dihisab itu adalah apa yang kita berikan atau respon apa yang kita lakukan ketika kita dimarahi. Maka respon yang harus kita lakukan adalah, yuk coba ikhlaskan, maafkan, maklumi, gitu kan. Kenapa pasangan kita marah? Gitu. Ketika kita bisa memaklumi, memaafkan pasangan kita marah, gitu kan, ya sudah, maafkan saja. Gitu. Namanya juga manusia. Gitu. Namanya juga manusia. Kan ada emosinya. Gitu. Ada kalanya pasangan kita juga meluap-luap emosinya, lalu nggak tahan, kemudian marah. Yang pertama untuk para istri, maafkan suami Anda. Mungkin suami Anda sedang capek, sedang ada masalah dalam pekerjaannya, dapat masalah di rumah, marah. Ya. Yang kedua, untuk para istri juga. Nanti para suami kita bahas belakangan. Untuk para istri, karena yang akan dihisab itu bukan marahnya suami pada Anda, tetapi apa yang Anda lakukan, maka yang kedua, coba teliti. Ya, coba kita merasa, jangan-jangan suami marah itu gara-gara saya. Jangan-jangan suami marah itu karena apa yang saya lakukan kemarin. Marahnya baru hari ini. Karena kalau suami itu biasanya panjang tuh, gitu. Kalau istri mungkin saat itu masalah, saat itu marah. Kalau suami enggak, bisa jadi hari ini marah itu karena masalah kemarin, gitu. Yuk coba renungkan. Yang ketiga, cobalah minta maaf. Ya. Tidak ada cara yang lain yang bisa dilakukan oleh para istri kecuali minta
maaf. Ketika dimarahi, minta maaf. Mas, maafin aku ya buat Mas marah. Gitu. Salah saya di mana? Maafin saya. Gitu kan? Saya tidak akan mencicipi surga kalau Mas nggak ridho atas diri saya. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk istri. Yang kedua, untuk suami. Gitu. Untuk suami juga, kenapa ada suami yang marah? Tadi problemnya adalah suami marah-marah nggak mau bantuin istri. Nih untuk para suami di rumah, ya, Anda, saya, kita semuanya para laki-laki. Kita itu Allah ciptakan laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai qawwam. Maka kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu qawwam bagi wanita. Itu qawwam bukan bos yang nunjuk-nunjuk merintah-merintah, bukan. Qawwam itu pelindung, yang jagain, yang ngayomin. Maka bagaimana mungkin Anda akan melaksanakan tugas sebagai pengayom kalau tugas Anda, kerjaan Anda marah-marah? Istighfar. Nggak ada hak para ayah itu marah, para suami itu marah kalau istri tidak melakukan dosa. Kecuali kalau istri melakukan dosa. Gitu. Anda boleh marah, dan itu pun marah yang tentu ada batasnya. Gitu. Maka para suami yang sering marah-marah, istighfar. Anda akan dihisab sama Allah. Tapi kan Ustadz, istri saya begini. Coba lihat, jangan-jangan istri Anda itu karena kecapean. Anda nggak paham sih sama istri Anda. Cobalah Anda melakukan pekerjaan istri Anda. Dari bangun pagi jam 4, jam 3, nyiapin makan sahur, nyiapin anak-anak bangun, kemudian sholat subuh, baca Quran, beres-beres rumah, nanti beresin si kecil, terus sampai malam lagi. Coba Anda kerjakan, Anda nggak akan bisa. Anda nggak akan mampu. Wahai para suami, yuk, sudah saatnya kita merasakan kecapean, kelelahan, kepayahan para istri. Jangan dibebani lagi dengan marah. Bebani dengan pujian. Kok bebani? Berikan pujian untuk menghilangkan bebannya. Berikan apresiasi untuk mengurangi lelahnya. Itu tugas Anda sebagai qawwam. Bukan marah-marah. Yang kedua, bahwasannya ketika Anda tidak mau membantu pasangan Anda sebenarnya sudah melakukan kezaliman terhadap pasangan Anda. Kenapa? Karena tugas istri itu banyak. Dan kewajiban seorang suami itu adalah meringankan beban istri. Sekali lagi, kewajiban suami kepada istri itu adalah meringankan beban istri. Bantu. Kalau tidak bisa menghadirkan pembantu, meringankan beban istri itu, yuk bantu dengan doa, minimal nggak marah. Gitu. Minimal dengan senyuman, minimal dengan pujian. Kan bisa saja kemudian sang suami itu, Anda para suami bilang sama istri Anda, maafin papa ya nggak bisa bantuin, papa juga ada kerjaan, tapi mudah-mudahan jadi dimudahkan oleh Allah, dibalas sama Allah. Mama baik deh, mama cantik deh, love you. Selesai kan? Gitu. Kenapa kita sering kok jadi terbawa emosi dengan marah? Enggak. Yang ketiga, Anda para suami, Anda para ayah, ingat Anda itu role model bagi anak-anak Anda. Ketika Anda marahin istri Anda, maka saya jamin suatu ketika anak Anda juga akan memarahi istrinya. Kalau itu terjadi, wassalam deh. Gitu. Berarti kita sudah menurunkan kebiasaan buruk terhadap pasangan kita. Maka para istri tadi, yuk maafkan, yuk maklumi, minta maaf ya kepada pasangan kita. Para suami, yuk hentikan marahnya. Tidak akan selesai dengan marah. Tahan sejenak dalam diri kita. Tarik nafas sebelum kita marah. Pikirkan dulu apa efeknya ketika kita marah. Anda para suami sebagai qawwam. Maka insya Allah itu akan meredakan problem di rumah tangga.